sterilisasi? Ya tidak bisa, gimana caranya? Tapi ini dipegang. Kalau yang fokuskan itu gimana Bu? Itu bisa ya? Gemeter aja. Oh iya. Kami yang Oh iya. Oh iya. itu cuma sekarang. Mau diapain videonya gimana? Oke, jadi ini bisa ini ada inverternya. Jadi kalau tadi Adi nanya di mana power supply kontrolnya, ya di sini, bukan di sini. Nah, kalau yang sailing, ya ini kan susah ya. Ini untuk menaikkan up and down-nya kan susah. Tapi kalau sailing kan nggak mungkin di atas. Jadi biasanya ada di pegangan sini atau di sininya untuk up and down dimmernya. Oke, ini bisa dibuka. Yang ini juga boleh dibuka untuk melihat bagian dalam dari Lampu. operasi. Nah, oh robek. Saya nih yang robek. Ini dibuka dulu ya. Gitu. Nah, kemudian meja operasi. Kita punya dua meja operasi, elektrik dan non elektrik. Itu yang manual, ini yang elektrik. Bedanya apa sih sebenarnya? Kalau elektrik ya kita tinggal pakai remote-nya ya. Kayak di video tadi kita tinggal pakai remote-nya untuk mengatur posisi dari lampu operasi, meja operasi. Meja operasi ini tidak hanya bisa difungsikan naik dan turun. Ya, karena kan pinggang orang tingginya dokter beda-beda. Jadi bisa dinaik dan turun. Nah, idealnya biasanya seperut gitu ya. Seperut kan kalau kayak gini nanti dokternya membungkuk terlalu pendek. Kalau ketinggian nanti dokternya juga dangar gitu ya. Nah, kemudian meja operasi ini juga bisa diposisikan bermacam. Misalkan miring, kepalanya di atas, kakinya di bawah, atau sebaliknya, atau miring kanan, miring kiri, atau dibentuk seperti kursi, itu juga bisa. Karena kebutuhan operasi itu berbeda-beda. Misalkan dia mau operasi mata, ya, bisa jadi posisi pasiennya duduk, nggak perlu tidur, atau dia operasi di bagian samping gini ya, daripada nanti dokternya miring-miring, dia yang encok, jadi posisi pasiennya bisa Miringkan. jadi sesuai dengan kebutuhan operasi. Kemudian meskipun ini elektrik, itu yang manual gitu ya, keduanya sama-sama digerakkan oleh hidrolik. Tahu hidrolik? Pompa. Jadi dengan sistem pompa, bukan dengan motor. Kalau kren itu motor atau hidrolik? Kren ya, buat ngangkat-ngangkat. Oh, keren. Oh, keren. Kren, bukan kren. C-A-N-E. Kira-kira apa? Motor. Ya. Motor. Nah, hidrolik itu biasanya yang truk-truk ngangkut barang naik turun. Nah, kenapa pakai hidrolik? Yang memudahkan, dan hidrolik itu mampu menahan beban yang berat, gitu ya. Nah, tapi hidrolik itu gimana sistem pemeliharaannya? Ini kan nanti instalasinya hidroliknya ada di bawah, di bagian tengah ini ya, bagian box tengah ini. Sama seperti tadi lampu operasi. Kok kayaknya cuma masang lampu doang, tapi ternyata instalasi untuk menyangganya itu kan susah. Nah, kalau di meja operasi paling susah adalah memasang bagian untuk hidroliknya itu. Karena kalau sampai miring, ya nanti dia naik turunnya juga menjadi tidak bagus, menjadi miring gitu ya. Nah, kemudian di dalam hidrolik itu biasanya ada apanya? Biar dia bisa naik dan turun dengan smooth. Maka ada olinya, makanya ini ada tembusan oli nih. Gitu ya. Nah, memang harusnya ini patah itu ya rodanya ya. Iya mungkin. Jadi untuk hidrolik ini seharusnya olinya itu bisa diganti atau dibersihkan minimal setahun sekali. Bongkar semua.
Nah, tapi kalau misalkan saya minta mahasiswa ngebongkar, yang ada kita bongkar nggak bisa masak lagi. Gitu ya. Jadi memang ini tidak pernah diganti olinya karena ya tidak pernah dipakai langsung ke pasien juga, gitu ya. Kemudian di video tadi dijelaskan di meja operasi ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian topnya, top ini yang atau atas. Kira-kira dari keduanya apa persamaannya? Punya 3 bagian. Di topnya ini bahannya enggak, itu enggak foam. Bahannya harus yang mudah dibersihkan. Jadi bukan kayak kasur ya, sama dengan bed pasien yang di belakang itu kan juga ada pelapisnya. Jadi ada perlapnya gitu ya, ada pelapisnya. Kenapa bukan bukan bed cover, bukan spring bed yang empuk gitu ya, karena nanti akan ada darah, ada cairan. Kalau yang kasur kan dia nanti masuk ke darah gitu. Jadi dia harus yang mudah dibersihkan. Jadi cenderung memang bikin panas gitu ya. Tapi biasanya kalau di ruang operasi dikasih pelapis lagi untuk kain, jadi biar pasien itu punggungnya tidak panas. Nah, kemudian ada bagian top, ada bagian top table itu bagian ya, itu juga bisa dilepas ya sebelah sana. Bahannya sama, baik itu dan ini bahannya sama. Nah, kalian bisa lihat kok kayak papan, dan bahan ini namanya top table. Bahan ini sama dengan bahan meja lab di elektronika, di diagnostik. Ini bahannya seperti ini. Jadi bahan top table ini dia anti statis ya, jadi bisa meredam listrik, kemudian anti gores, anti api, anti bakar. Gitu. Jadi ini bahannya sama. Kemudian ini memiliki sifat radiolucent. Pernah dengar radiolucent? Memiliki sifat yang bisa menyerap sinar X. Ya, jadi kalau misalkan ada pasien yang mau di X-ray, tidak perlu dipindah-pindahkan. Jadi cukup ada tempatnya di bawah situ, ada tempat untuk menyimpan film ya. Jadi tinggal Masukin. di ronsen. Bukan di Nih, sana nih. bisa ditaruh di bawah sini. Di bawah, Kaset. di bawah sini. Ini kan sama nih bahannya. Oh, Sama kayak di meja lab ini yang nembus. Elektronika. jadi menembus sinar X ya. Nah, kemudian bagian tengah ini adalah middle. Nggak ada apa-apanya ini. Ya udah bolong ini. Oh. Nah, ini biasanya dipakai untuk naruh barang-barang. Gitu. Jadi sengaja ya bolong biar bisa dipakai untuk naruh barang. Nah, di awal semester saya pernah sampaikan fungsinya si meja operasi ini adalah sebagai pusat grounding. Karena kan pasien nanti dipasang banyak alat. Nah, jadi idealnya memang harus dipasang groundingnya itu ada kabel kuning, harusnya terhubung ke tembok atau ke dasar bangunan ya. Harusnya di rumah sakit tuh semua dindingnya terhubung dengan grounding. Nah, kemudian salah satu syarat dari meja operasi adalah tidak boleh menimbulkan guncangan atau harus tetap stabil. Karena kan kalau operasi kan mungkin kadang kalau operasi amputasi itu pakai bor. Iya. Ini kok pakai bor? Gergaji. Pakai gerinda. Oh, gerinda. Pakai gerinda. Nah kan itu bisa goyang ya, atau mungkin operasi yang lain kan bisa goyang. Kalau ini kan dia tahan guncangan, benar-benar dia tidak bergerak. Coba kamu goyang-goyang kan. Yang ini goyang. Ya, yang itu operasi minor aja itu. Sunat.
Nah, lalu bagaimana mengoperasikannya? Kalau yang ini, ya, yang ini kan di sini ada keterangannya nih. Ini untuk naik turunkan, ini untuk miring-miring, miring apa sih? Ke atas bawah, ini miring kanan kiri. Nah, kalau misal iya, jadi manual. Jadi kalau misalkan ini naik turun, kita lihat nih. Kalau mau naikkan berarti ini posisinya harus di sini. Ini naik, ini turun. Terus gimana? Coba diengkol. Berat. Oke, kaki. Olahraga. Nah, kalau mau nurunin, tunggu. Mau nurunin kita lihat. Berarti ditarik tadi. Kalau mau miring ini ya. Kalau ini posisinya kepala di bawah nih aja, kepala di atas. Makanya kepala di atas, kalau kepala di bawah kejedot gitu. Nah, kalau yang sebelah sini ini untuk miring ke samping. Oke. Nah, nanti kemudian posisinya, nah ini semua masih manual. Kalau untuk posisi kepalanya semuanya masih manual, itu juga ada pencetannya ya, kaki. Kalau yang ini sudah sangat Mudah. baterainya masih ada. Ada masihnya. Pegang Kak. Pegang. Udah. Untuk membuka kunci, geser posisi meja. Kalau udah, berat, ya berat lah. Jadi gampang banget. Dorong. Kan modenya. Nah, kalau sudah dikunci lagi. Nah, masalahnya saya juga nggak tahu, harusnya bisa yang sebelah sana, tapi yang kontrol yang di situ tuh nggak bisa. Di korpijat sih. Enggak, yang itu nggak bisa. Kita posisinya di Ada displaynya. Posisinya mau di nah, ini adalah posisi standarnya ya, secara netralnya meja operasi ini. Jadi kalau kita mau netralin tinggal pencet 0. Kalau itu kan kita mau netralin ya ngengkol lagi. Gitu. Nah, kemudian kalau yang meja itu cuma bisa naik, turun, miring, Kanan kepala kiri. di atas, kepala di bawah, kanan, kiri, gitu aja ya. Nggak bisa posisi yang beraneka ragam. Kalau ini bisa selain naik turun atau posisi kanan kiri tadi, ini juga bisa, misalkan perutnya yang di atas. Ini kan posisi yang sangat aneh. Keren gitu ya. amat. Atau kita mau buat posisi apa namanya, kursi.
Ini bisa sampai 90 derajat juga. Oh. Silakan kalian explore lagi ya. Nah, oke ya. Boleh juga dicoba dengan pasien di atas. Fauzan. Ayo, Kok kalau misalkan ini pasiennya begini apa nggak jatuh? Makanya ada strapnya. Ya, jadi pasiennya diikat biar nggak Jatuh. langsung tip. ini di Ya,